Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel kembali akan bahas tentang Sule kembali ya, yang masih rame-ramenya dan runyam juga ya. Si Teddy itu benar-benar nggak kapok. Sebelum kan sempat dia di penjara karena telah menipu Sule dan keluarga. Sekarang udah mulai lagi. Kenapa Teddy waktu itu bilang Putri Jalina mungkin hal perempuan itu gampang ditipu ya, makanya kalau Sule itu sulit. Teddy kayaknya dukunnya itu cuma bisa ke perempuan, nggak bisa ke laki-laki. Menurut kalian? Yuk kita tonton videonya. Nantang Teddy Pardiana membuktikan klaimnya punya pekerjaan. Ia mempertanyakan mengapa masih ribut soal warisan mendiang Lina jika benar mapan. Sule juga menyinggung soal pengasuhan anak dan menegaskan dirinya hanya ingin melindungi hak anak-anaknya. Anak itu titipan, kerja menurut saya. Tenang, kalau untuk ahli waris tenang, untuk bintang tenang. Nggak usah repot-repot. Jangan menjadi ini blunder buat dia. Jadi blunder tadinya. Kalau memang mau menetapkan ahli waris, ya kenapa tidak secara intern? Jangan ngundang wartawan terus dia ngomong ke wartawan. Mungkin nggak mas, dia tiba-tiba wartawan datang terus mas ini kira-kira buat ahli waris mau nggak diwawancara? Mungkin nggak? Terus bisa diwawancara karena siapa? Karena dia undang lah. Ngapain ngomong keluar-keluar di situ? Kenapa nggak langsung aja ke Putri atau nggak ke pengacara saya? Justru pengacara saya juga ya menunggu-nunggu itu barang yang hilang mana, kan belum ada mediasi gitu. Kalau menurut saya udah ginilah, surat dokumen-dokumen serahkan, uang IKI kembalikan, udah itu aja. Kalau tidak ada ya nanti urusan IKI antara melapor dan tidak. Bahkan kata Pak Eca sendiri waktu itu mengelabuinya pinter banget ya, waktu dia mengambil safety box itu katanya mau difotokopi dulu lah surat-suratnya kan. Ya berarti dia udah pemain, udah penipu ulung berarti kalau gitu. Kita lihatlah nanti, ini juga udah mulai bermunculan orang-orang yang pernah sakit hati sama dia. Udah mulai bermunculan orang yang merasa di korban apalah gitu. korban. Ya, dan merasa dia korban dan dia merasa bahwa dia yang tahu ceritanya tentang kehidupan dia seperti apa. Gitu. Tanyalah Pak Ecet lah nantilah ya. Ada di saya juga ada. Korban masalah bisnis atau gimana? Iya, ya nggak tahu. Pokoknya banyak orang yang tahu tentang dia lah, gitu. Jadi harus berhati-hati. Mendingan sekarang mau udah kerja, hidupin anak, udah. Gitu. Mana sekarang dia nggak ada berbicara. Iya. Itu. Coba cari kemana. Iya, nggak berani muncul ya. Iya, harusnya semua media juga carilah dia, tanyakanlah uang yang 5 miliar punya IKI kemana, belum yang lain-lainnya. Gitu. Ibu pengacara yang terhormat juga, ya saya hargai keputusan ibu, saya hargai urusan hukum ya kita ikuti. Saya juga udah mengirimkan pengacara gitu. Tapi ya kalau ditanya wartawan jangan nggak tahu lah. Masa harusnya tahu dong rinciannya di safety box ada apa aja, hak milik Teddy itu yang mana, kan gitu. Hak anak saya yang bukan warisan yang mana. Ya masa uang 5 miliar IKI harus jadi warisan mamanya? Kan kocak. Itu Bu yang terhormat gitu. Mendingan cari klien lagi lah menurut saya yang lebih bermanfaat Bu. Oke. Oke, siap. Makasih banyak. Siap, thank you. Tetangga juga udah pada tahu semua. Dia itu pas habis lebarannya dikasih uang sama Aiki, dibeliin itu pakaian semua, sisanya dibeliin gelang. Pas lihat saya di media udah seminggu, kok gelangnya kemana? Nggak ada. Mungkin dijual itu. Padahal itu dari Aiki gelangnya. Beli itu. Kenapa dia nggak pakai gelang? Kayaknya dijual tuh. Ikan tadi banyak bohongnya. Semua orang itu dibohongin sama dia.
Terlepas dari telah ditetapkannya Bintang Putri sebagai salah satu ahli waris, sorotan tajam warganet terhadap sosok Teddy Pardiana tampaknya belum juga mereda. Isu yang menyebut Teddy diduga memperalat Bintang seperti yang diungkap oleh kerabat lamanya membuat opini publik semakin menguat. Nama mantan suami mendiang Lina Zubaidah itu pun ramai dirujak netizen di berbagai platform media sosial. Tak hanya dari warganet, respons juga datang dari mantan istri Sule, yakni Natalie Hoser. Dalam sebuah video singkat yang beredar, Natalie yang kini berprofesi sebagai DJ tampak melontarkan sindiran halus namun menohok. Ia menyebut bahwa dirinya hingga kini masih rela banting tulang demi sang buah hati, Azam, yang merupakan anak kandung Sule. Pernyataan itu pun langsung dikaitkan publik dengan polemik yang sedang bergulir. Bagi sebagian netizen, pernyataan Natalie dianggap sebagai bentuk perbandingan yang kontras antara orang tua yang bekerja keras demi anaknya dan pihak lain yang justru tengah memperdebatkan persoalan hak waris untuk sang buah hati. Lo kerja, gue aja perempuan banting tulang dari kota ini ke kota ini, kota ini ke kota ini. Ini lu cuma ngandel lu ada sana. Konflik warisan mendiang Lina Zubaidah kembali memanas. Natalie Hoser membela Sule dan menyemprot Teddy Pardiana yang meminta jatah warisan. Natalie menyindir agar Teddy bekerja keras demi anaknya, bukan menuntut harta. Dalam proses yang berlangsung di Bandung, nama Bintang Putri, buah hati mendiang Lina Zubaidah disebut telah masuk dalam daftar ahli waris. Namun alih-alih meredakan suasana, keputusan tersebut justru memunculkan kontroversi baru yang membuat polemik semakin memanas. Warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja. Rizky Febian dan Teddy Pardiana akhirnya jumpa lagi di pengadilan. 2023 Rizky bertemu dengan Teddy di Pengadilan Negeri Bandung. Endingnya Teddy masuk penjara selama 1 tahun 3 bulan dengan dakwaan penggelapan aset milik Iki. 3 tahun berselang, Iki dan Teddy bertemu lagi di Pengadilan Agama Bandung terkait penetapan ahli waris yang digugat Teddy, di mana Teddy mengajukan Delina Bintang Aura Putri alias Bintang, anak sematawayangnya dengan mendiang Lina Zubaidah sebagai ahli waris. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Tinggal nunggu keputusan pengadilan aja. Tadi juga saya sudah memeriksa berapa kali. Ya memang itu sudah haknya. Mari kita urus bersama. Aku bilang. Jangan mengungkit-ungkit luka lama lagi. Itu. Ketika dia ribut minta legalitas ahli waris untuk masuk sekolah, ya kan? Apa tujuan dia? Gitu loh. Jangan mengungkit-ungkit luka lama lagi. Yang harus dia ingat itu adalah ketika pernikahan kamu itu adalah hasil dari ketika kita masih berumah tangga. Berarti apa tuh? Saya tidak mau ngomong. Nah loh, udah dibilang kan macan kalau lagi tidur tuh jangan pernah diganggu. Katanya cuman mau minta legalitas hak waris untuk sekolahnya si Bintang. Tapi kenapa semakin kesini tuh semakin banyak maunya loh? Masa kalah sama perempuan yang banting tulang untuk anaknya tanpa harus memikirkan warisan sama sekali. Lagian bener kata Kang Sule, harus sadar diri lah. Posisi yang dia dapat tuh caranya dia dapatnya kayak gimana. Tapi bukan cuma soal ini aja guys. Kang Sule akhirnya belak-belakan menanyakan tentang barang-barang yang belum dikembalikan. Yang jadi pertanyaan adalah safety box ketika dikasih kuncinya itu ada 2. Ya, nih kunci ada 2 nih. Putri setelah mengambil aset dari safety box itu ada beberapa barang yang hilang. Oke. Ya. Apa aja kan boleh? Surat rumah penyewangan tidak ada, ruko tidak ada, surat sertifikat kosan dia yang megang. Nah kan, itu. Kalau perhiasan ada, tadi sudah ada tanyakan ke Putri. Nah, ini gimana? Mendingan ya Bang Ted, Anda kembaliin terus Anda selesain daripada nantinya Anda sendiri yang bakalan susah. Terus dampaknya nanti ke anak Anda sendiri loh. Kasian kan? Iya kan guys? Menurut kalian mendingan dia tutup aja kasus ini atau dia lanjutin?
Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya membahas topik tentang Sule dan Teddy ya. Sule dan Teddy, kasus mereka. Jadi kali ini saya ingin memberikan masukan dan saran ya kepada Bapak Teddy ya, kepada Teddy. Jadi begini ya untuk kamu Teddy, kamu itu baru saja bebas dari penjara kasus penggelapan. Pertanyaan saya, apa kamu mau masuk lagi ke dalam penjara? Apa kamu mau masuk lagi ke dalam tahanan? Di sini yang saya lihat ya, Sule itu sudah sangat sabar loh. Sule sangat sabar, Rizky Febian juga sabar. Tapi saya bisa melihat Sule maupun Rizky Febian ini ada kemarahan yang ditahan oleh mereka, ada kejengkelan yang ditahan oleh mereka. Jadi saran saya untuk kamu Teddy, sebelum kemarahan Sule dan Rizky Febian keluar, lebih baik kamu minta maaf gitu loh. Atau kalau kamu nggak minta maaf, lebih baik kamu kabur saja. Nggak usah diperpanjang kasusnya. Saya melihat Kang Sule ini masih baik loh, menahan diri. Ya, kalau saya di posisi kamu Teddy, ya saya akan cabut laporan. Ya, karena begini loh, kalau nanti dicek harta kamu, apalagi katanya ada hartanya Rizky Febian 5 miliar yang kamu bawa, juga ada kos-kosan, juga ada beberapa uang, nanti kamu jatuhnya bisa penggelapan lagi loh, pencurian, kamu bisa masuk penjara lagi. Jadi sebelum itu terjadi, kalau saya di posisi kamu, saya akan minta maaf dan cabut laporan. Lebih baik kamu ngomong benar-benar ke Sule. Sule, saya minta uang 100 juta atau 200 juta untuk membesarkan anak. Setelah Sule ngasih kamu uang 100-200 juta, pergi saja gitu loh. Kalau saya jadi kamu lebih baik begitu. Jujur minta uang 100 atau 200 juta ke Sule. Setelah minta uang dikasih, pergi. Nggak usah ganggu hidup Sule lagi. Kalau kamu masih mendesak, Sule marah, dibongkar semua. Penjara lagi kamu. Ya, jadi saran saya lebih baik kamu jujur minta uang gitu aja, berapa, pergi. Ya. Tadi tersebut, netizen pun udah geram. Udah ada beberapa netizen yang katanya kalau saya kalau jadi Teddy lebih baik mengundurkan diri dan menyelesaikan permasalahan tersebut biar nggak diungkit-ungkit masalahnya yang lama-lama lagi. Karena Teddy sendiri yang mulai genderang perang ya, mungkin nanti Teddy juga akan mengalami fatwa di buih. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen-komen di bawah, like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Dadah, assalamualaikum.